Tel Aviv, ribuan rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran menghantam sejumlah titik strategis di kota Tel Aviv, Israel, pada Selasa dini hari. Serangan besar-besaran tersebut menyebabkan kehancuran luas, kebakaran hebat, dan gangguan besar terhadap infrastruktur komunikasi dan listrik. Korban tewas dan luka-luka belum dapat dipastikan secara resmi karena situasi di lapangan masih dalam kondisi darurat. Pemerintah Israel langsung memberlakukan status siaga penuh, sementara pasukan pertahanan dikerahkan ke berbagai wilayah. Serangan ini disebut sebagai salah satu yang paling intens sejak konflik regional meletus beberapa dekade terakhir. Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Warga kota Tel Aviv bangun dalam kondisi panik ketika suara dentuman rudal mulai terdengar sejak pukul 03.12 waktu setempat. Rudal-rudal itu menghantam infrastruktur sipil, fasilitas pemerintah, serta beberapa pusat militer. Sistem pertahanan Iron Dome dilaporkan aktif, namun tidak mampu menahan volume serangan yang sangat masif. Iron Dome memang canggih, tapi tidak dirancang menghadapi hujan meteor kiriman Iran yang datang seperti sedang ikut lomba panahan massal. Rekaman amatir yang beredar di media sosial menunjukkan pemandangan mengerikan. Gedung-gedung runtuh, jalanan retak dan penuh kobaran api, serta warga yang berlarian dalam kepanikan. Beberapa bahkan mencoba melarikan diri ke stasiun bawah tanah, yang ternyata juga ikut ambruk akibat ledakan di atasnya. Kami tidak menyangka akan terjadi seperti ini, kata salah satu warga, sambil menyalahkan langit yang terlalu jujur dalam mengirimkan kehancuran. Tidak lama setelah serangan dimulai, jaringan listrik di sebagian besar kota lumpuh. Akses internet padam, komunikasi putus. Bahkan stasiun radio nasional sempat terdiam selama hampir 1 jam, sebelum akhirnya hanya bisa menyiarkan nada darurat berulang-ulang. Para warga yang masih bisa mengakses media sosial justru lebih banyak bikin thread. Ini bukan drill ketimbang mencari tempat aman. Rupanya generasi digital lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan kaki. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah rudal yang diluncurkan. Namun para analis memperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 unit, ditembakkan dalam waktu kurang dari 25 menit. Volume ini jauh melampaui kapasitas maksimal sistem pertahanan udara Israel yang ada saat ini. Kalau rudal bisa dicicil, mungkin Iran sudah over limit KPR militernya. Tapi sayangnya, mereka bayar tunai dengan dendam. Sementara itu, pemerintah Israel menggelar rapat darurat di lokasi bunker Tel Aviv Barat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak terlihat di media hingga laporan ini diturunkan. Juru bicara pemerintah menyebutkan bahwa beliau sedang fokus pada koordinasi respons nasional. Koordinasi respons di sini mungkin maksudnya cari sinyal di bawah tanah sambil googling cara cepat keluar dari konflik internasional tanpa cedera politik. Negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman langsung menyampaikan kecaman terhadap tindakan Iran. Namun belum ada langkah konkret yang diambil. Sanksi internasional kembali jadi wacana, seperti biasa. PBB disebut akan mengadakan sidang darurat dalam 48 jam mendatang. Dalam 48 jam ke depan, rudal sudah jadi puing dan korban sudah jadi angka. Tapi PBB tetap jadi spreadsheet paling lambat sedunia. Situasi di Tel Aviv masih sangat genting. Pasukan pertahanan dikerahkan untuk mengevakuasi warga, mengamankan titik-titik vital, serta melakukan penyelamatan di lokasi yang hancur. Beberapa rumah sakit kini kewalahan menerima korban luka, sementara listrik cadangan hanya bertahan sebagian malam. Yang paling lucu, rumah sakit terbesar di Tel Aviv justru kena rudal pertama. Iran kayaknya ikut Google Maps dan ketik tempat paling bikin stres. Hingga kini, Iran belum mengklaim serangan tersebut. Namun sumber dari dalam militer Iran yang tak disebutkan namanya menyatakan bahwa serangan ini adalah respons atas tindakan provokatif Israel dalam beberapa bulan terakhir. Pernyataan resmi dijanjikan akan disampaikan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat menurut Iran biasanya setelah seluruh kota target tinggal debu, supaya nggak ada yang bisa protes. Dengan tidak adanya komunikasi terbuka dan semua saluran informasi dikuasai militer, warga hanya bisa menunggu dan berharap. Tapi berharap pada negara-negara besar saat konflik, itu seperti berharap pelaku tawuran datang bawa bunga, bukan botol. Pasca gelombang serangan rudal dari Iran yang meluluh lantakkan sebagian besar wilayah Tel Aviv,
publik internasional mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Sistem pertahanan kebanggaan Israel itu dinilai gagal, mencegah kerusakan besar yang terjadi, meskipun selama ini digembar-gemborkan sebagai salah satu sistem pertahanan paling canggih di dunia. Kementerian Pertahanan Israel dalam konferensi pers darurat menyebutkan bahwa Iron Dome berhasil mencegat sebagian rudal masuk, namun tidak menyebutkan secara spesifik berapa persen rudal yang berhasil dijatuhkan dan berapa yang akhirnya mendarat seperti paket kilat dari neraka. Beberapa analis militer menyebut bahwa Iron Dome memang tidak dirancang untuk menghadapi serangan dalam skala sebesar ini. Iran diyakini menggunakan strategi overwhelm saturation, di mana jumlah rudal yang ditembakkan melebihi kapasitas sistem pertahanan yang tersedia. Hasilnya bisa ditebak, sistem pertahanan yang biasanya dianggap kebal, tiba-tiba jadi seperti wifi publik, lambat, ngadat, dan bikin frustasi. Rekaman CCTV dari berbagai titik menunjukkan rudal-rudal melesat ke langit Tel Aviv dengan kecepatan tinggi, dan hanya sebagian kecil yang berhasil ditembak jatuh. Sisanya menghantam tanah, gedung, dan berbagai fasilitas vital tanpa hambatan berarti. Satu rudal bahkan berhasil menembus atap bunker militer dan membuat lubang yang lebih besar dari lubang logika publik soal keamanan regional. Iron Dome kami bekerja sesuai kapasitasnya, ujar seorang juru bicara militer. Tapi tidak ada sistem yang bisa menahan serangan sebesar ini dalam waktu sependek itu. Sayangnya, penjelasan tersebut terdengar lebih seperti permintaan maaf dari supplier barang cacat, bukan dari pemilik sistem pertahanan senilai miliaran dolar. Di media sosial, warganet langsung menumpahkan kekesalan dan sarkasme mereka terhadap Iron Dome. Kalau gini caranya, mending beli petasan cap naga, setidaknya murah dan bikin ramai, tulis salah satu akun lokal. Tagar Iron Dome langsung jadi trending topik di berbagai platform, disandingkan dengan meme rudal Iran yang mendarat seperti sedang ikut lomba sprint. Lebih lanjut, beberapa warga mengeluhkan minimnya peringatan dini. Sirin peringatan hanya berbunyi beberapa detik sebelum ledakan terjadi, bahkan di beberapa wilayah tidak berbunyi sama sekali, seperti alarm orang tidur yang sudah dibisukan karena nyerah sama hidup. Katanya kita negara dengan teknologi militer paling maju, tapi semalam kami teroreng seperti biasa dan bangun dalam reruntuhan. Kalau itu canggih, saya lebih pilih bodoh tapi selamat, ujar seorang warga di kawasan utara Tel Aviv. Israel sendiri selama ini menjual narasi bahwa Iron Dome adalah bukti superioritas militernya, bahkan menjadi etalase dagang ke banyak negara. Namun kali ini, reputasi sistem itu retak lebih cepat daripada kaca jendela yang ditembak rudal. Bahkan beberapa sekutu Israel dikabarkan mulai menunda pembelian sistem serupa, menunggu evaluasi lapangan lebih lanjut. Iran, di sisi lain, belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun media milik negara mereka mulai menyiarkan klip-klip dramatis dari peluncuran rudal, disertai musik patriotik dan narasi kemenangan. Ribuan rudal, satu pesan. Kami tidak bermain-main, begitu bunyi salah satu headline di media IRNA. Israel menyombongkan sistem anti-rudalnya selama bertahun-tahun. Tapi malam ini, kita melihat bahwa langit mereka bisa dibakar juga, kata seorang komentator militer di saluran televisi milik pemerintah Iran. Komentar itu disambut tepuk tangan meriah dari penonton studio, yang entah kenapa terlihat lebih siap perang daripada parlemen Eropa. Sementara itu, laporan korban terus bertambah. Tim SAR bekerja siang malam menggali reruntuhan. Rumah sakit penuh, suplai medis menipis. Di tengah situasi ini, yang paling bisa diandalkan ternyata bukan Iron Dome, tapi tenaga relawan dan para perawat yang bekerja tanpa henti. Kalau pertahanan, langit gagal, setidaknya kemanusiaan di tanah masih berdiri, ujar seorang petugas medis. Namun rasa kecewa terhadap pemerintah tidak bisa disembunyikan. Banyak warga merasa dikhianati oleh janji keamanan yang selama ini didengungkan. Mereka bertanya-tanya, jika Iron Dome bisa ditembus seperti itu, lalu untuk apa kami membayar pajak untuk nonton rudal lewat sambil makan popcorn? Kemarin kami bangga jadi warga negara dengan sistem pertahanan terbaik. Sekarang kami cuma bangga bisa selamat dari sistem pertahanan itu sendiri, kata seorang mahasiswa yang kampusnya rata oleh rudal 2 jam sebelum ujian. Kondisi Tel Aviv kini seperti kota zombie, listrik padam, komunikasi minim, dan warga hidup dalam ketidakpastian. Militer masih berjaga, namun tekanan publik mulai membesar. Bahkan beberapa kelompok oposisi di Knesset mulai menuntut penyelidikan atas kegagalan sistem pertahanan ini.
Kalau Iron Dome itu secanggih katanya, kenapa malam itu kami lebih percaya sama doa ketimbang radar? Babak kedua dari konflik ini tampaknya belum selesai. Tapi satu hal kini mulai terasa jelas bagi banyak warga Israel. Teknologi bisa dibanggakan, tapi kalau musuhnya nggak main-main, semua bisa jadi mainan. Serangan besar-besaran Iran ke Tel Aviv yang menghancurkan sebagian besar kota telah mengguncang panggung diplomasi internasional. Sejumlah negara merespons cepat, sebagian lamban, dan sebagian besar memilih menunggu arahan dari Washington. Reaksi global pun terbagi antara yang mengecam, yang mengutuk, yang menyarankan dialog damai, dan yang sibuk memperbarui kontrak dagang di belakang layar. Presiden Amerika Serikat langsung menggelar konferensi pers 9 jam setelah kejadian. Dalam pernyataan resminya, ia mengatakan bahwa kami sangat prihatin dan akan terus memantau situasi. Kalimat yang terdengar diplomatis dan kosong. Tak ada sanksi, tak ada tindakan langsung, hanya kalimat yang biasa digunakan saat terjadi banjir, gempa, atau skandal seks politisi. Memantau situasi, di sini artinya staf Gedung Putih sedang refresh timeline Twitter sambil mikir, siapa yang bisa disalahin tanpa bikin harga minyak naik? Sementara itu, Inggris mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya eskalasi berbahaya yang bisa mengganggu stabilitas kawasan. Tapi seperti biasa, kutukan itu tidak disertai langkah nyata. Parlemen mereka lebih sibuk membahas tagihan listrik naik daripada rudal yang turun di Timur Tengah. Negara-negara Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat. Hasilnya, dokumen PDF 17 halaman berisi kalimat sopan, ajakan damai, dan kesepakatan untuk menunda keputusan lebih lanjut hingga ada laporan lengkap dari tim penilai. Entah tim itu siapa dan kapan mereka mendarat, karena sampai kini jalan masuk ke Tel Aviv pun masih dipenuhi kawah. Dunia harus bersatu menahan diri, ujar Sekjen PBB dari New York, sambil duduk nyaman di ruang rapat ber-AC ribuan kilometer dari lokasi kehancuran. Ironisnya, reaksi paling jujur justru datang dari netizen global. Dari Asia hingga Afrika, warga online memposting meme, sarkasme, dan komentar frontal terhadap kemunafikan geopolitik. Kalau yang kena rudal negara sekutu, Barat besok pagi sudah ada pasukan NATO mendarat. Tapi karena yang diserang negara yang suka nyerang duluan, dunia pura-pura nggak lihat. Beberapa negara Timur Tengah memberi reaksi beragam. Arab Saudi meminta penghentian segera kekerasan, sementara Qatar dan Suriah menuduh Israel memicu ketegangan dengan kebijakan sebelumnya. Uni Emirat Arab memilih diam, karena mungkin sedang menghitung potensi dampak ekonomi dari harga minyak yang melonjak. Cina hanya mengatakan satu kalimat, semua pihak harus menahan diri. Sebuah pernyataan aman dari negara yang tahu cara menang, tanpa harus ikut bertarung. Sementara itu, Iran belum memberikan pernyataan resmi terbuka. Namun pidato pemimpin tertinggi Iran yang dirilis lewat siaran televisi nasional menyebut bahwa Israel telah bermain api dan hari ini mereka terbakar. Pidato tersebut diakhiri dengan nyanyian massal rakyat Iran di stadion. Bukan lagu nasional, tapi lagu perang. Korea Utara ikut merespons dengan mengatakan, kami mengamati dengan penuh semangat. Entah itu berarti dukungan, iri hati, atau mereka sedang menyusun promo rudal baru. Di sisi lain, para analis di televisi global berlomba-lomba mengulas rekaman ledakan seolah mereka komentator sepak bola. Grafik, animasi, simulasi balistik, semuanya ditampilkan lengkap. Tapi saat ditanya, apa langkah nyata? Jawabannya hanya, kami menunggu konfirmasi PBB. Konfirmasi? Bahkan PBB sendiri masih nanya. Ini rapat pakai Zoom atau langsung? Organisasi kemanusiaan mulai angkat suara. Palang Merah Internasional mengatakan mereka siap turun ke lapangan, asal akses diberikan. Namun akses ke Tel Aviv sangat terbatas, karena sejumlah jalur evakuasi rusak parah. Bandara Ben Gurion juga ditutup total karena beberapa bagian landasan terkena pecahan rudal pesawat bantuan yang hendak mendarat diarahkan ke Siprus dulu. Alasannya, landasan tidak layak. Tapi sebenarnya, semua panik dan tidak ada yang mau jadi pihak pertama yang menyentuh tanah krisis. Organisasi HAM mulai menyuarakan keprihatinan. Namun, publik langsung mempertanyakan, di mana kalian selama ini? Ketika korban sipil berjatuhan di Gaza, ketika bom jatuh di Yaman, atau ketika serangan drone menghancurkan desa di Suriah, semua diam. Sekarang mendadak bersuara karena Tel Aviv
Dunia ini bukan buta. Dunia ini pilih-pilih siapa yang pantas dibela, tulis salah satu aktivis di Twitter, sebelum akunnya disuspend karena melanggar pedoman komunitas. Kini, setelah ledakan mereda, yang tersisa adalah debu, reruntuhan, dan kebingungan global. Negara-negara saling tuding, saling mengutuk, tapi tidak ada yang bergerak. Tel Aviv terbakar. Dunia mengadakan rapat, dan seperti biasa, rapat itu berakhir dengan kami akan mengeluarkan pernyataan bersama pekan depan. Pemerintah Israel menghadapi tekanan besar dari dalam negeri setelah ribuan rudal Iran meluluh lantakkan sebagian besar wilayah kota Tel Aviv. Ketidakmampuan sistem pertahanan nasional dalam mencegah serangan dianggap sebagai kegagalan mutlak pemerintahan Benjamin Netanyahu. Kini, bukan hanya rudal yang menghantam Israel, tapi juga badai politik yang meledak dari dalam. Pada hari kedua pasca serangan, suasana di parlemen Israel berubah panas. Beberapa anggota oposisi terang-terangan menyebut Netanyahu gagal total dan menuntut agar ia mundur dari jabatannya. Ini bukan serangan pertama, tapi ini pertama kalinya kita benar-benar tak siap, ujar salah satu anggota Knesset. Kalau Perdana Menteri kita seperti firewall gratisan, jangan heran kalau rudal masuk kayak pop-up iklan. Kantor Perdana Menteri sempat menggelar jumpa pers, namun berlangsung hanya 7 menit karena listrik cadangan padam di tengah konferensi. Para jurnalis hanya sempat merekam kalimat pembuka Netanyahu. Kami dalam kendali penuh. Ironisnya, saat itu sirene rudal kembali meraung di latar belakang, dan semua peserta berhamburan masuk ke bunker. Kendali penuh versi Israel, tampaknya artinya, selamatkan diri masing-masing dulu. Di luar gedung pemerintahan, demonstrasi meledak di beberapa kota besar, termasuk Haifa dan Yerusalem. Warga turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan, "Kami bayar pajak untuk keamanan, bukan untuk kuburan massal." Teriakan, "Netanyahu resign," bergema di pusat kota, diiringi lemparan telur ke arah kendaraan militer yang lewat. Kami diminta percaya pada pemerintah, tapi yang kami dapat cuma notifikasi darurat di ponsel dan rudal di atap rumah, ujar seorang warga. Bahkan TikTok lebih cepat kasih info daripada pemerintah. Di dalam kabinet sendiri, mulai muncul retakan. Beberapa menteri kunci dilaporkan mengadakan rapat internal tanpa kehadiran Netanyahu. Rapat itu disebut sebagai diskusi tak resmi untuk penyelamatan nasional. Tapi bocoran yang keluar menyebut suasananya seperti rapat OSIS SMA setelah acara pensi gagal total. Saling tuding, saling menyalahkan, dan tidak ada solusi konkret. Kepala Badan Intelijen Shin Bet mengajukan laporan internal yang menyebutkan bahwa serangan rudal sudah diprediksi sejak 3 minggu lalu. Tapi laporan itu tidak ditindaklanjuti karena tidak ada sinyal langsung dari pihak sekutu. Dengan kata lain, kita nunggu Amerika kasih aba-aba dulu, baru gerak. Sekarang aba-abanya datang dalam bentuk kawah 40 meter di pusat kota. Kalau kita hanya bergerak setelah Washington bilang, ayo, berarti kita bukan negara. Kita cuma franchise. Krisis ini juga membuka kembali luka lama antara faksi-faksi politik di Israel. Partai-partai oposisi menuduh koalisi Netanyahu terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat dibiarkan menghadapi kehancuran. Negara ini tidak perlu pemimpin kuat yang keras kepala. Negara ini perlu pemimpin yang tahu kapan harus berpikir, bukan kapan tampil di TV. Dalam situasi darurat ini, muncul wacana pembentukan pemerintahan darurat nasional, gabungan lintas partai untuk menyelamatkan stabilitas negara. Namun ide itu ditolak mentah-mentah oleh kubu Netanyahu, yang menyebutnya sebagai manuver politik berkedok kepedulian. Beberapa pihak menyindir bahwa satu-satunya hal darurat yang disetujui saat ini hanyalah perpanjangan masa jabatan, bukan solusi nyata. Kami sedang dalam keadaan perang, kata juru bicara pemerintah. Ini bukan waktunya debat politik. Tapi nyatanya, yang paling sibuk berdebat ya justru para politikus itu sendiri. Warga di jalan sibuk mengangkat reruntuhan, sedangkan elit politik sibuk mengangkat ego masing-masing. Di tengah kekacauan ini, muncul juga sindiran dari masyarakat sipil. Di media sosial, beredar video viral yang memperlihatkan panggung konferensi pers pemerintah diganti dengan tenda darurat bertuliskan, "Kepemimpinan sementara, harap maklum." Bahkan beberapa komedian lokal menggelar acara panggung pemerintah hancur total, menirukan para menteri yang saling menyalahkan dengan gaya sandiwara. Ratingnya langsung meledak,
Karena yang hancur bukan cuma kota, tapi kredibilitas negara. Pasukan militer tetap dikerahkan ke lapangan, tapi laporan menunjukkan bahwa mereka juga mulai frustrasi. Seorang perwira anonim menyatakan, "Kami bisa hadapi musuh di luar, tapi kami tak bisa hadapi kebijakan kacau dari dalam." Beberapa batalion dilaporkan kehabisan suplai karena distribusi logistik terganggu akibat konflik internal di Kementerian Pertahanan dan Keuangan. Bahkan pengiriman air minum untuk pasukan sempat tertahan 36 jam karena izin birokrasi belum ditandatangani. Artinya, rudal sudah jatuh, tapi surat resmi masih nyangkut di meja. Sungguh, kalau perang ditentukan oleh dokumen, Israel sudah kalah sejak hari Senin.